Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hati yang dirahmati Allah. Di video kali ini, kita akan menyelami kisah di balik hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang mengandung hikmah, pelajaran dan cahaya petunjuk untuk hidup kita hari ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Dukungan kecil dari Anda sangat berarti bagi channel ini, agar terus berkembang dan menyebarkan kebaikan dari ajaran Rasulullah. Bagi sahabat yang sudah like dan subscribe, kami doakan semoga Allah mudahkan rezekinya, lapangkan segala urusannya, dan senantiasa hidup dalam lindungan serta rahmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjutkan. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadits riwayat Muslim. Penjelasan: Allah tidak menilai manusia dari wajah yang tampan atau harta yang melimpah. Penilaian Allah terletak pada hati yang bersih dari penyakit seperti ria, dengki dan sombong. Begitu pula amal yang dilakukan dengan ikhlas, itulah yang memiliki nilai di sisinya. Dikisahkan, seorang pemuda dari kalangan bangsawan datang menghadap Rasulullah. Ia berpakaian bersih, wajahnya bersinar dan tutur katanya halus. Dengan penuh percaya diri, ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah membangun sebuah masjid dari hartaku. Apakah aku termasuk orang yang mulia di sisi Allah?" Rasulullah menatapnya, lalu bertanya lembut, "Apakah engkau menjaga salatmu setiap waktu dan bersedekah tanpa diketahui oleh siapapun?" Pemuda itu tertunduk. "Aku masih sulit menjaga salat 5 waktu secara penuh, dan aku sering merasa bangga ketika bersedekah." Tak lama kemudian datang seorang lelaki tua, bajunya tambal sulam. Ia duduk di sudut majelis dan diam. Rasulullah tersenyum kepadanya dan berkata, "Orang ini datang tanpa harta, tapi hatinya penuh dengan takut kepada Allah. Ia tidak dikenal di bumi, namun terkenal di langit karena amal dan ketulusannya." Pemuda itu menangis. Ia sadar bahwa amal tidak selalu dinilai dari besarnya, jumlah atau tampaknya kemewahan, tapi dari ketulusan niat di dalam hati. Hikmah: amal yang sedikit namun ikhlas lebih berharga daripada amal besar yang dibarengi dengan ria dan kesombongan. Yang dinilai oleh Allah bukan seberapa banyak kita memberi, tapi seberapa dalam kita mencintainya dengan hati yang bersih. Dikisahkan, seorang ibu tua duduk di pinggir jalan kota Madinah, membawa seikat kayu di atas punggungnya. Napasnya terengah, keringat membasahi wajahnya. Orang-orang lalu lalang, namun tidak ada yang berhenti menolongnya. Tiba-tiba seorang laki-laki muda menghampirinya dan berkata, "Wahai ibu, izinkan aku membawakan kayumu." Ibu itu menatap heran. Ia tidak mengenal pemuda itu, namun wajahnya begitu ramah, tangannya ringan dan ucapannya lembut. Di sepanjang jalan mereka berbincang. Ibu itu berkata, "Aku sering dilupakan orang. Sudah lama tidak ada yang memperhatikan aku." Pemuda itu hanya tersenyum lalu berkata, "Allah tidak akan melupakanmu, wahai ibu. Dan orang yang menyayangi manusia, Allah akan menyayanginya." Setelah mengantar kayu itu sampai ke rumahnya, pemuda itu berpamitan. Tak lama setelahnya, seorang tetangga berkata kepada si ibu, "Tahukah engkau siapa pemuda itu?" "Dia adalah Muhammad bin Abdullah, utusan Allah." Rasulullah bersabda, "Man la yarhamin nasa la yarhamhullah." Artinya, barang siapa tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dikisahkan, seorang lelaki miskin duduk di dekat Masjid Nabawi sambil memegang secarik roti kering. Perutnya telah kosong sejak kemarin. Ia mencoba tersenyum, namun tubuhnya lemah dan matanya sayu. Ia melihat ke arah orang-orang yang keluar dari masjid, berharap ada yang memberinya sedikit makanan. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang membawa kurma di dalam kantong kecil. Tanpa berkata-kata, ia duduk di samping lelaki miskin itu, membuka kantongnya, lalu membagi 2 isi kurma tersebut. Setengah untuk dirinya,
setengah lagi ia berikan kepada si miskin. Lelaki miskin itu menangis dan berkata, "Siapa engkau yang begitu ringan tangan dan lembut hati?" Orang itu menjawab, "Aku hanyalah hamba Allah yang ingin mendapat cintanya, karena aku pernah mendengar bahwa Allah mencintai orang-orang yang memberi makan meskipun hanya sebutir kurma." Beberapa saat kemudian, Rasulullah datang dan melihat keduanya. Beliau duduk bersama mereka, lalu tersenyum dengan penuh rahmat. Rasulullah bersabda, "Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah." Artinya, lindungilah diri kalian dari api neraka, walaupun hanya dengan bersedekah separuh biji kurma. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dikisahkan, di sebuah desa sunyi, hiduplah seorang lelaki tua yang sederhana. Ia tidak terkenal, tidak memiliki harta dan tidak pula banyak bicara. Pakaiannya selalu bersih, walau sudah lusuh. Ia dikenal hanya sebagai seorang penjual roti. Setiap malam sebelum tidur ia berzikir dalam gelap. Ia memohon agar Allah mengampuni umat ini. Ia tidak pernah meninggalkan salat malam, dan jika ada orang kelaparan di kampungnya, ia adalah yang pertama mengantarkan makanan, meski tanpa diketahui siapapun. Suatu hari, seorang pemuda lewat di depan rumah lelaki tua itu dan mencium bau harum seperti kasturi. Ia bertanya kepada tetangga apa yang dibakar oleh lelaki tua itu. Tetangganya menjawab, "Itu bukan wangi dari kayu bakar. Kami pun tidak tahu dari mana datangnya bau harum itu. Tapi setiap malam ketika dia sujud, rumahnya dipenuhi wangi seperti dari surga." Pemuda itu penasaran dan bertanya kepada seorang ulama di kota, mengapa seorang lelaki biasa bisa dipenuhi aroma seperti itu? Sang ulama menjawab, mungkin dia adalah wali dari wali-wali Allah, yang tidak dikenal oleh manusia, tapi dikenal oleh langit. Beberapa hari kemudian, pemuda itu bertemu Rasulullah dan menceritakan kisah lelaki tua tersebut. Rasulullah bersabda, "Inna min ibadillah awliya'an mahum bi anbiya' wala syuhada' yaghbituhumul anbiya' wa asy-syuhada' yaumal qiyamah." Artinya, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada wali-wali yang bukan nabi, bukan pula syahid, namun para nabi dan syuhada iri kepada mereka di hari kiamat. Hadits riwayat Ibnu Hibban. Dikisahkan, pada suatu malam yang tenang, para sahabat duduk mengelilingi Rasulullah. Di antara mereka ada Abu Hurairah, Abu Dzar, dan Mu'adz bin Jabal. Wajah-wajah mereka tampak serius, seolah memendam pertanyaan yang sudah lama ingin mereka sampaikan. Salah seorang dari mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama dan paling dicintai Allah?" Rasulullah terdiam sejenak. Beliau menunduk, lalu menatap mereka satu persatu dengan lembut. Para sahabat menunggu dengan penuh perhatian. Mereka tidak bertanya tentang yang paling kaya, paling kuat atau paling dihormati. Mereka bertanya tentang siapa yang paling utama di sisi Allah. Rasulullah mengangkat kepalanya dan menjawab. Rasulullah bersabda, "Afdalun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Artinya, manusia terbaik adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Hadits riwayat Tirmidzi. Para sahabat mengangguk. Mereka memahami bahwa bukan usia panjang yang mulia, tapi umur yang digunakan untuk berbuat baik, beribadah, dan menebar manfaat. Dikisahkan, pada suatu hari, para sahabat duduk bersama Rasulullah di sebuah majelis yang hangat. Wajah-wajah mereka penuh kecintaan. Mereka telah melihat langsung mukjizat, mendengar wahyu, dan menyaksikan sendiri akhlak Nabi yang agung. Lalu seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia di antara manusia?" Sebagian sahabat berpikir bahwa mungkin jawabannya adalah para nabi, atau para syuhada yang gugur di medan perang, atau mereka yang paling dulu masuk Islam. Namun Rasulullah diam sejenak. Matanya menerawang jauh, seolah beliau melihat umat yang akan datang ratusan tahun setelah beliau wafat. Umat yang tak pernah menatap wajahnya, tak pernah mendengar suaranya, tapi tetap bersalawat kepadanya setiap hari. Kemudian Rasulullah tersenyum dan menjawab dengan sabda yang menggugah hati. Rasulullah bersabda,
Inna min ummatu la aqwaman ya'tuna ba'd yuwahibuni wa yuwahibuhum yutlawna alaihimul Qur'an wa hum la yarawna nas. Artinya, sesungguhnya di antara umatku ada suatu kaum yang akan datang sesudahku. Mereka mencintaiku dan aku pun mencintai mereka. Al-Quran dibacakan kepada mereka, namun mereka tidak pernah melihatku. Hadis ini disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya oleh Imam Ahmad dan Tabrani. Hikmah, betapa besar cinta Rasulullah kepada umat akhir zaman. Umat yang tidak pernah bersua dengannya, tapi tetap menjaga sunnahnya, tetap rindu padanya, tetap bersalawat atas namanya. Semoga kita termasuk golongan yang dirindukan dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Dikisahkan, di sebuah sudut kota Madinah, seorang perempuan tua hidup sendiri. Di rumah kecil yang sederhana, ia memiliki seekor kucing yang sering datang dan tidur di depan pintu rumahnya. Kucing itu tidak pernah mengganggu, hanya datang mencari sisa makanan atau sekadar berlindung dari panas. Namun perempuan itu merasa terganggu. Ia mulai menutup pintu rapat-rapat, tidak memberi makan, bahkan suatu hari ia menangkap kucing itu dan mengurungnya di dalam ruangan gelap. Berhari-hari kucing itu tidak diberi makan dan tidak dilepas. Tetangga yang mendengar suara erangan lemah dari dalam rumah mencoba mengetuk pintu. Tapi perempuan itu tidak peduli. Ia berkata, itu hanya kucing. Tidak perlu diberi makan. Biar saja mati. Beberapa hari kemudian, perempuan itu ditemukan meninggal dunia. Saat orang-orang membersihkan rumahnya, mereka menemukan kucing itu telah mati dalam keadaan lemah dan kotor, terkunci di sudut ruangan. Kabar itu sampai kepada Rasulullah. Wajah beliau menjadi sangat serius. Beliau memperingatkan keras perbuatan semacam itu. Rasulullah bersabda, "Dakhala imra'atun an-nara fa'hirrah, habasatha hatta matat, la at'amatha wa la sakatha, wa la tarakatha takulu min khasyayi fil ard." Artinya, seorang perempuan masuk neraka karena seekor kucing. Ia mengurungnya sampai mati. Tidak diberi makan, tidak pula dilepaskan, agar bisa makan dari serangga-serangga bumi. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Hikmah, bahkan hewan sekecil kucing pun tidak boleh disakiti. Islam adalah agama kasih sayang. Menyiksa binatang adalah dosa besar dan bisa menjadi sebab kebinasaan. Maka siapa yang menyayangi makhluk di bumi akan disayangi oleh yang di langit. Dikisahkan, di sebuah perkampungan Arab, tinggal seorang pemuda bernama Zaid. Ia rajin bekerja, membantu keluarganya, dan dikenal jujur. Namun satu hal yang selalu mengusik hatinya, ia merasa tidak mengenal Tuhannya dengan benar. Suatu hari, ia berjalan kaki ke Madinah, hanya untuk mencari seseorang yang bisa mengajarkan tentang siapa itu Allah, bagaimana mencintainya, dan bagaimana menyembahnya dengan benar. Setibanya di Masjid Nabawi, ia duduk di sudut ruangan sambil menangis. Rasulullah yang saat itu sedang mengajar para sahabat melihat pemuda itu dan menghampirinya. "Wahai anak muda, mengapa engkau menangis?" tanya Rasulullah dengan lembut. Zaid menjawab, "Aku ingin mengenal Tuhanku. Aku ingin tahu bagaimana mencintainya dengan sebenar-benarnya." Rasulullah menatapnya penuh kasih. Lalu beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Artinya, barang siapa meninggal dalam keadaan mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka ia akan masuk surga. Hadits riwayat Muslim. Zaid pun tersenyum. Ia tinggal di Madinah selama beberapa tahun, mempelajari tauhid dan memperdalam keyakinannya kepada Allah. Ia wafat dalam keadaan bersujud di waktu subuh. Penduduk kota bersaksi bahwa hidupnya berubah sejak ia mengenal makna la ilaha illallah. Hikmah, belajar tauhid bukan sekadar ilmu, tapi jalan untuk mengenal Allah, mencintainya, dan kembali kepadanya dalam keadaan bersih. Orang yang memahami kalimat tauhid dengan benar dijanjikan surga oleh Allah. Dikisahkan, hari itu cuaca di Madinah terasa berat. Langit mendung, udara sunyi,
dan para sahabat berkumpul di sekeliling Rasulullah. Kabar tentang pasukan musyrik Quraisy yang hendak menyerbu sudah sampai ke telinga mereka. Para sahabat berbeda pendapat. Sebagian ingin bertahan di dalam kota, sebagian ingin keluar menyambut musuh di medan terbuka. Rasulullah dengan hati yang tenang lebih condong untuk bertahan di Madinah. Namun setelah mendengar semangat para sahabat muda yang ingin keluar bertempur dengan gagah, beliau pun menghormati pendapat mereka. Lalu Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, mengenakan baju perang yang berat, menyiapkan pedangnya, dan keluar dalam keadaan bersenjata penuh. Wajahnya tegas tapi penuh cahaya keimanan. Namun ketika sebagian sahabat menyadari bahwa mereka telah terlalu memaksa pendapat, mereka berkata, "Ya Rasulullah, jika engkau lebih suka bertahan di kota, kami siap mengikutimu. Jangan paksakan keluar hanya karena kami." Rasulullah berdiri dengan tegap, pedangnya tergantung di sisi pinggang, dadanya tertutup pelindung besi, dan sorban perangnya terikat di kepala. Dengan suara kokoh, Rasulullah bersabda, "La yanbaghi li nabiyyin idza la bisa la'matahu an yarji'a hatta yahkum Allah bainahu wa baina aduwwih." Artinya tidaklah pantas bagi seorang nabi jika ia telah mengenakan baju perangnya untuk kembali mengurungkan perang sampai Allah memberikan keputusan antara dia dan musuhnya. Hadits riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Maka berangkatlah pasukan muslimin menuju Uhud. Rasulullah berada di barisan depan, membawa keberanian, keimanan, dan keyakinan penuh bahwa kemenangan atau syahid adalah kemuliaan yang sama di sisi Allah. Ketegasan Rasulullah bukan karena cinta peperangan, tapi karena kesungguhan dalam menepati tekad dan tawakal kepada keputusan Allah. Bila niat telah ditetapkan dan ikhtiar dijalankan, maka tidak layak mundur karena ragu. Allah lah yang menentukan hasil. Manusia hanya diminta untuk taat dan tabah. Dikisahkan, pada suatu malam di kota Madinah, seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar suara aneh dari sudut rumahnya. Ketika ia mendekat, ia terkejut melihat seekor ular besar melingkar diam di balik tirai. Panik, ia bergegas keluar dan memanggil beberapa orang untuk membantunya. Sebagian sahabat yang datang menyarankan untuk segera membunuh ular itu. Namun yang lain berkata, "Tunggu dulu, bukankah Rasulullah pernah memberi peringatan tentang makhluk yang tinggal di rumah bersama kita?" Mereka akhirnya menemui Rasulullah untuk bertanya. Rasulullah lalu menjelaskan bahwa tidak semua ular itu binatang biasa. Di antara mereka ada jin yang menyerupai ular dan tinggal di dalam rumah bersama manusia. Jika melihat ular di rumah, hendaknya diberi peringatan terlebih dahulu. Rasulullah bersabda, "Inna li hadhil buyuti amiran, fa idza ra'aytum minhum syai'an, fa hadhiruhu salat sa'iyam, fa in ada ba'da zalika faqtuluhu, fa innama huwa syaitan." Artinya, sesungguhnya rumah-rumah ini ada penghuninya dari bangsa jin. Jika kalian melihat sesuatu dari mereka seperti ular, maka beri peringatan selama 3 hari. Jika setelah itu ia kembali, maka bunuhlah, karena itu adalah setan. Hadits riwayat Muslim. Hikmah, Islam mengajarkan kehati-hatian dalam bertindak. Tidak tergesa-gesa membunuh makhluk yang tampak menakutkan, karena bisa jadi mereka adalah makhluk Allah dari kalangan jin yang tidak mengganggu. Namun jika mereka membahayakan, syariat memberikan izin untuk membunuhnya setelah peringatan. Dikisahkan, suatu hari Rasulullah berjalan bersama para sahabat melewati sebuah kebun milik seorang Ansyar. Di sudut kebun itu, terdapat seekor unta yang sedang berdiri sendiri. Ketika melihat Rasulullah, unta itu tiba-tiba mendekat perlahan dengan langkah lemah yang mengejutkan semua orang. Mata unta itu terlihat basah. Ia mengeluarkan suara lirih, seperti sedang menangis. Lehernya ditundukkan dan tubuhnya gemetar. Rasulullah pun menghampirinya, meletakkan tangan beliau di kepala unta itu, dan mengusapnya dengan penuh kasih sayang. Unta itu tampak tenang. Kemudian Rasulullah bertanya, "Siapa pemilik unta ini?" Seorang pemuda datang dan menjawab, "Aku, wahai Rasulullah."
Rasulullah menatapnya serius lalu berkata, "Unta ini mengadu kepadaku bahwa engkau membiarkannya, kelaparan dan terlalu membebaninya." Para sahabat yang menyaksikan kejadian itu terdiam. Mereka sadar bahwa kasih sayang Islam tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk hewan. Rasulullah bersabda, "Amataqallah fahadhihil baha, mahallatu amallaka ka'allahu iyaha, fa'innaha syakat ilayya annaka tuji'uha wa turhibuha." Artinya, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah terhadap hewan yang Allah telah jadikan dalam kekuasaanmu? Sesungguhnya ia mengadu kepadaku bahwa engkau membiarkannya lapar dan terlalu membebaninya. Hadits riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Hikmah. Rasulullah adalah rahmat bagi seluruh alam, termasuk hewan. Islam mengajarkan bahwa menyakiti binatang, apalagi yang kita pelihara, adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah. Bahkan hewan pun bisa mengadu kepada Allah atas kezaliman manusia. Dikisahkan, seorang nenek tua datang kepada Rasulullah dengan wajah berseri dan berkata, "Wahai Rasulullah, doakan aku agar masuk surga." Rasulullah tersenyum lembut dan menjawab, "Wahai ibu, di surga tidak ada orang tua." Perempuan itu terdiam sejenak, lalu menunduk sedih. Ia mengira tidak akan masuk surga karena usianya yang telah tua. Melihat wajahnya berubah, Rasulullah segera menjelaskan dengan tersenyum, "Di surga tidak ada orang tua karena semua orang yang memasukinya akan menjadi muda kembali." Mendengar itu sang nenek tertawa. Ia merasa tenang dan senang karena ternyata maksud Rasulullah adalah kabar gembira, bukan penolakan. Rasulullah bersabda, "La yadkhulul jannata ajuz." Artinya, tidak akan masuk surga orang yang tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Al-Baihaqi. Namun maksudnya adalah karena semua penghuni surga akan dibangkitkan dalam keadaan muda, kuat dan indah rupanya. Hikmah. Rasulullah selalu menebar senyum, bahkan canda beliau adalah bentuk kasih sayang dan pelajaran. Beliau tidak pernah menyakiti dengan perkataan, tapi membahagiakan hati dengan kelembutan. Itulah adab seorang pemimpin dan utusan Allah. Dikisahkan, pada masa kehidupan Rasulullah, Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok yang tegas, berani, dan sangat menjaga batas-batas agama. Ia adalah sahabat yang tidak pernah takut berkata benar, bahkan di hadapan penguasa. Suatu hari, setelah sebuah peristiwa di mana Umar menunjukkan kekuatan imannya dan keberaniannya dalam menegakkan kebenaran, Rasulullah duduk bersama para sahabat. Mereka berbicara tentang para nabi, para sahabat, dan keutamaan yang dimiliki masing-masing. Lalu Rasulullah memandang Umar dengan tatapan bangga dan cinta. Beliau bersabda dengan tegas. Rasulullah bersabda, "Lau kana ba'da nabiyyun lakana Umar." Artinya, seandainya ada nabi setelah aku, maka Umarlah orangnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad dan Al-Hakim. Hadits ini bukan karena ada sahabat yang bertanya secara langsung, tapi muncul dari momen kekaguman Rasulullah terhadap keteguhan iman dan kelurusan jalan Umar bin Khattab. Beliau menyampaikan itu sebagai pujian tinggi karena wahyu telah memastikan bahwa tidak akan ada nabi lagi setelah beliau, namun seandainya mungkin, maka Umarlah yang paling layak. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa setan pun takut berpapasan dengan Umar. Jika Umar berjalan di suatu jalan, setan akan memilih jalan lain. Rasulullah bersabda, "Inna asyi syaitana la yafarru min zilli Umar." Artinya, sesungguhnya setan benar-benar lari dari bayangan Umar. Hadits riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Hikmah. Rasulullah memuji Umar bukan karena pangkat atau kekuasaan, tapi karena ketulusan iman, ketegasan dalam agama, dan rasa takut kepada Allah. Ucapan Rasulullah, ini adalah bentuk penghargaan tertinggi atas pribadi yang istiqamah dan jujur dalam perjuangan Islam. Dikisahkan, Abu Hurairah bukan termasuk sahabat yang hidup kaya. Ia berasal dari Yaman dan nama aslinya adalah Abdurrahman bin Shakhr. Ia diberi julukan Abu Hurairah
karena sangat menyayangi seekor kucing kecil yang selalu bersamanya. Hurairah artinya kucing kecil. Ia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah dan sejak itu hampir tidak pernah berpisah dari Rasulullah. Ia tidak banyak berdagang, tidak juga sibuk dengan urusan dunia, melainkan memilih untuk menghafal setiap perkataan Rasulullah dan menyertai beliau kemanapun pergi. Suatu hari, beberapa sahabat heran karena Abu Hurairah mampu meriwayatkan begitu banyak hadits, sementara mereka yang masuk Islam lebih dahulu tidak sebanyak itu meriwayatkan. Maka ada yang bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Rasulullah pun menegaskan bahwa Abu Hurairah memang dikhususkan oleh Allah dengan kemampuan mengingat luar biasa, dan ia bersungguh-sungguh menjaga waktu bersama Rasulullah, tidak menyibukkan diri dengan hal lain. Rasulullah bersabda kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, inna laka uzunan hafizatan wa qalban wa iyan." Artinya, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya engkau memiliki telinga yang hafal dan hati yang menyimpan. Hadis riwayat Hakim dan Ahmad. Suatu ketika, Abu Hurairah sendiri bercerita, "Aku pernah terbaring di jalan masjid karena sangat lapar. Aku pura-pura bertanya tentang ayat, padahal aku hanya berharap sahabat yang ditanya mengajakku makan. Namun ia menahan lapar itu demi tetap berada di sisi Rasulullah dan mendengar hadits-hadits beliau. Ia berkata, tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui hadits Rasulullah daripada aku, kecuali Abdullah bin Amr bin Ash yang menulisnya, sedangkan aku tidak menulis." Hikmah. Abu Hurairah menunjukkan bahwa kemuliaan ilmu tidak selalu lahir dari kekayaan atau status, tetapi dari ketulusan, kesungguhan, dan cinta kepada Rasulullah. Ia wafat dalam keadaan miskin, tapi namanya harum di langit dan bumi karena menjaga warisan hadits Nabi. Abu Hurairah pernah mengalami masa yang sangat sulit sejak tinggal di Madinah untuk menyertai Rasulullah. Ia tidak punya rumah, tak ada pekerjaan tetap dan sering kelaparan. Namun karena cintanya kepada Rasulullah, ia tidak ingin jauh walau sekejap. Suatu hari, perutnya sangat lapar. Ia mengikatkan batu ke perutnya untuk menahan rasa sakit. Ia duduk di salah satu sudut masjid, sementara para sahabat lalu lalang. Ia tidak meminta makanan karena malu, tapi ia punya satu cara agar bisa mendekati mereka. Berpura-pura bertanya tentang hadits. Maka lewatlah Abu Bakar. Abu Hurairah bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa makna ayat ini?" Ia berpura-pura bertanya soal tafsir, padahal harapannya, semoga Abu Bakar paham bahwa ia lapar dan diajak makan. Tapi Abu Bakar menjawab singkat dan pergi. Kemudian Umar lewat. Abu Hurairah bertanya lagi, "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini?" Umar menjawab, namun juga tak mengajaknya makan. Akhirnya lewatlah Rasulullah. Sebelum Abu Hurairah membuka mulut, Rasulullah memandang wajahnya dan langsung tersenyum. Beliau tahu segalanya tanpa harus ditanya. Dengan lembut Rasulullah berkata, "Wahai Abu Hurairah, ikutlah aku." Mereka pergi ke rumah Rasulullah. Di sana beliau menemukan semangkuk susu. Rasulullah tidak langsung memberikannya kepada Abu Hurairah. Beliau malah berkata, "Wahai Abu Hurairah, pergilah dan panggil ahli syuffah, para sahabat fakir yang tinggal di serambi masjid." Setelah Abu Hurairah memanggil para sahabat ahli syuffah dan menuangkan susu untuk mereka atas perintah Rasulullah, akhirnya tibalah saatnya ia sendiri meminum susu itu. Rasulullah bersabda, "Ishrab fa syaribtu," minumlah. Maka aku pun minum. Thumma qala, "Ishrab fa syaribtu," minumlah lagi. Maka aku minum lagi. Thumma qala, "Ishrab fa syaribtu," minumlah lagi. Maka aku minum lagi. Faqala ishrab faqultu, "Wallaz ba'athaka bilhaq ma ajidu lahu maslakan," minumlah. Maka aku berkata, "Demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku tidak menemukan lagi tempat di perutku." Fa'akhadza al-ina'a fahamidallaha wa samma wa syaribal baqiyah. Maka Rasulullah mengambil wadah itu, memuji Allah, menyebut namanya, lalu meminum sisanya.
Hadits riwayat Al-Bukhari nomor 6152. Hikmah. Hadits ini menunjukkan kelembutan Rasulullah, keajaiban keberkahan dan rendah hatinya. Beliau minum paling akhir setelah semua sahabat kenyang. Abu Hurairah yang semula lapar pun keluar dengan hati penuh cinta dan perut yang penuh berkah. Dikisahkan, suatu hari Rasulullah kedatangan seorang tamu penting dari luar kota. Para sahabat menyambutnya dengan hangat. Tamu itu memiliki penampilan dan gaya hidup mewah dan ingin memberikan hadiah istimewa kepada Nabi. Nuaiman melihat situasi itu dan timbul ide nakalnya. Ia pergi ke pasar, mengambil seekor unta milik pedagang, lalu membawanya ke rumah Nabi. Ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ini hadiah dariku untukmu." Nabi pun menerima dengan gembira. Tak lama kemudian, pedagang unta itu datang mencari untanya lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, unta saya dibawa oleh seseorang dan katanya untuk Anda." Rasulullah terkejut dan bertanya, "Siapa orangnya?" Para sahabat menjawab, "Itu perbuatan Nuaiman, wahai Rasulullah." Pedagang itu meminta bayaran. Rasulullah pun tertawa, lalu membayar harga unta itu. Beberapa hari kemudian, Rasulullah bertemu Nuaiman dan bertanya, "Kenapa kau lakukan itu, wahai Nuaiman?" Nuaiman menjawab polos, "Wahai Rasulullah, aku ingin membuatmu senang, dan aku tidak punya apa-apa selain kelakuanku ini." Maka Rasulullah pun tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Sabda Rasulullah tentang Nuaiman, dalam riwayat lain ketika Nuaiman dihukum karena kesalahan tertentu, seorang sahabat mencelanya. Lalu Rasulullah menegur. Rasulullah bersabda, "La talanhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah." Artinya, janganlah engkau mencelanya karena sesungguhnya ia mencintai Allah dan Rasulnya. Hikmah. Nuaiman adalah sahabat yang penuh humor dan keceriaan, namun tidak keluar dari batas iman. Rasulullah tidak hanya menoleransi keunikannya, tapi juga menyayanginya. Bahkan ketika orang lain mencelanya, Nabi melindunginya dengan sabda yang agung. Ia mencintai Allah dan Rasulnya. Dikisahkan, suatu hari Rasulullah duduk bersama para sahabat. Dalam suasana yang tenang, beliau bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh akan datang suatu masa kepada manusia di mana seseorang berjalan membawa emas sebagai sedekahnya, namun tidak ada seorang pun yang mau menerimanya." Para sahabat saling berpandangan. Bagaimana mungkin? Sedekah adalah amal yang dicari banyak orang. Bahkan saat itu pun kaum fakir sangat banyak. Mereka heran, bagaimana bisa orang-orang menolak emas? Padahal saat itu umat Islam sendiri masih mengalami kesulitan ekonomi. Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya dengan sesuatu yang membuat para sahabat makin bingung. Rasulullah bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yakthura al-mal wa yufuda, hatta yakhruja rajulun bis-sadaqati minal mal fala yajidu ahadan yaqbaluha minhu." Artinya, hari kiamat tidak akan terjadi hingga harta melimpah dan bertebaran, hingga seseorang keluar membawa zakat dari hartanya, namun ia tidak menemukan satu orang pun yang bersedia menerimanya. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para sahabat diam. Mereka belum bisa membayangkan zaman seperti itu akan benar-benar datang. Namun puluhan tahun kemudian, pada masa kekuasaan Umar bin Abdul Aziz, kisah ini menjadi nyata. Harta zakat begitu banyak, namun tidak ada yang mau menerimanya karena semua orang hidup berkecukupan. Hikmah. Hadits ini awalnya membingungkan para sahabat karena menggambarkan keadaan yang tidak sesuai dengan realitas saat itu. Namun inilah keagungan nubuah, kenabian. Ucapan Nabi adalah wahyu. Bahkan hal-hal yang belum masuk akal saat itu pun terbukti di masa depan. Kisah ini merupakan salah satu kisah kejujuran paling terkenal dalam sejarah sahabat, yaitu tentang Ka'ab bin Malik saat tidak ikut perang Tabuk dan memilih berkata jujur kepada Rasulullah, meski konsekuensinya berat. Dikisahkan, pada tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah dan para sahabat bersiap berangkat ke perang Tabuk menghadapi ancaman pasukan Romawi. Cuaca sangat panas, perjalanan sangat jauh dan waktu panen hampir tiba.
sebagian orang mulai mencari-cari alasan agar bisa tetap tinggal di Madinah. Salah satu sahabat yang tertinggal tanpa alasan adalah Ka'ab bin Malik. Ia sehat, kuat, punya bekal, tapi menunda-nunda keberangkatan hingga pasukan Nabi sudah terlalu jauh. Saat Rasulullah kembali dari Tabuk, orang-orang yang tidak ikut datang satu persatu mengemukakan alasan palsu. Rasulullah menerima lahiriah mereka dan menyerahkan batinnya kepada Allah. Tapi Ka'ab bin Malik datang dengan wajah tunduk, "Wahai Rasulullah, demi Allah, kalau aku duduk di hadapan orang selain engkau, aku akan berdusta agar selamat. Tapi aku tahu, jika aku berdusta kepadamu hari ini, Allah akan murka padaku. Maka aku katakan yang sebenarnya, aku tidak punya uzur. Aku malas." Rasulullah memandang Ka'ab lalu berkata, "Adapun orang ini, maka ia telah berkata jujur. Berdirilah sampai Allah memberi keputusan atasmu." Ka'ab lalu dijauhi oleh seluruh penduduk Madinah selama 50 hari. Ia tidak disapa oleh siapapun, termasuk oleh kerabat dan sahabat terdekat. Ia menangis dalam kesendirian, namun tetap bertahan dan tidak pernah menyesal telah jujur. Setelah 50 hari yang panjang dan berat, turunlah wahyu dari Allah menyatakan bahwa taubat Ka'ab bin Malik telah diterima. Rasulullah bersabda, "Ama hadza faqad sadaqa, faqum hatta yaqdi Allahu faka." Artinya, adapun orang ini, maka sungguh ia telah berkata jujur. Berdirilah hingga Allah memutuskan perkaramu. Kejujuran terkadang berat dan menyakitkan, tetapi selalu berakhir dengan kemuliaan. Ka'ab bin Malik bisa saja berdusta dan diterima lahiriah oleh Rasulullah, tapi ia memilih murka manusia demi ridha Allah, dan akhirnya Allah sendiri yang menyelamatkannya. Dikisahkan, Rasulullah pernah berbicara kepada para sahabat tentang beberapa orang yang masuk surga tanpa amalan yang tampak besar, lalu menyebut seorang lelaki yang sabar menghadapi istrinya yang buruk akhlaknya. Sahabat bertanya heran, "Bagaimana bisa ya Rasulullah? Bukankah istrinya menyakitinya?" Rasulullah menjawab dengan tegas dan lembut bahwa kesabaran suami dalam menanggung gangguan istrinya adalah bagian dari kesabaran besar di sisi Allah, sebagaimana kesabaran istri terhadap suami yang buruk juga mulia. Rasulullah bersabda, "Man sabara ala su'i khuluqi zaujatihi atahu Allahu mitsla ma ata Ayyuba ala balaihi." Artinya, barang siapa yang sabar menghadapi buruknya akhlak istrinya, maka Allah akan memberinya pahala seperti pahala Nabi Ayyub atas musibahnya. Hadits ini disebut oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan dikuatkan maknanya oleh ulama seperti Ibnul Qayyim dan As-Suyuthi. Dalam lanjutan riwayat serupa, "Wa man sabarat ala su'i khuluqi zawjiha ataha Allahu mitsla ajri Asiyah imra'ati Fir'aun." Artinya, dan siapa saja wanita yang sabar terhadap buruknya akhlak suaminya, maka Allah akan memberinya pahala seperti istri Fir'aun, Asiyah. Hadits ini menunjukkan bahwa kesabaran dalam rumah tangga meski menyakitkan memiliki nilai agung di sisi Allah, bahkan disamakan dengan kesabaran para nabi dan wanita salehah terdahulu. Rasulullah tidak menyuruh langsung bercerai saat ada konflik, melainkan mengajarkan sabar, maaf, dan harapan pahala besar. Dikisahkan, pada suatu hari, setelah Rasulullah selesai menyampaikan nasihat kepada para sahabat, beliau memandang mereka satu persatu. Wajah para sahabat penuh perhatian, ada yang menghafal, mencatat, dan sebagian tampak merenung. Rasulullah kemudian berkata kepada mereka dengan suara lembut namun tegas, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Jangan kalian merasa harus menjadi ulama besar dulu, baru menyampaikan. Jika kalian mengetahui satu kebenaran dari aku, maka ajarkanlah kepada yang lain." Para sahabat yang sederhana pun merasa tenang. Mereka yang hanya hafal 1 atau 2 hadits, kini tahu bahwa itu cukup untuk jadi ladang amal. Rasulullah bersabda, "Balighu anni walau ayah." Artinya, sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Hadits riwayat Al-Bukhari 341. Keutamaan menyampaikan hadits Nabi
Rasulullah juga bersabda dalam hadits lain, "Nadara Allahu imra'an sami'a minna hadathan fahafizahu hatta yuballighahu kama sami'ahu." Artinya, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar hadits dariku, lalu ia menjaganya hingga ia menyampaikannya sebagaimana yang ia dengar. Hadits riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Rasulullah mengajarkan bahwa menyampaikan kebenaran itu tidak perlu menunggu jadi sempurna. Jika kita tahu satu ayat, satu hadits, atau satu nasihat dari Nabi, dan kita yakin akan kebenarannya, maka sampaikanlah. Bahkan orang yang hanya tahu satu ayat pun bisa mendapat pahala ilmu dan amal jariah jika ia menyampaikannya dengan ikhlas. Dikisahkan, suatu hari seorang lelaki dari kaum Ansyar datang menemui Rasulullah di Masjid Nabawi. "Assalamualaikum." Rasulullah menjawab salamnya, lalu bersabda kepada para sahabat, 10 pahala. Tak lama kemudian, datang orang lain dan berkata, "Assalamualaikum warahmatullah." Rasulullah menjawab dan bersabda, 20 pahala. Kemudian datang lagi seseorang dan mengucapkan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Rasulullah menjawab lalu bersabda, 30 pahala. Para sahabat tercengang. Mereka baru menyadari bahwa salam bukan hanya sapaan, tapi ibadah penuh pahala. Rasulullah bersabda, "Man salama fayaqul assalamu alaikum falahu ashirun, fa in qala wa rahmatullah falahu ishrun, fa in qala wa barakatuh falahu salasun." Artinya, barang siapa mengucapkan assalamu alaikum, maka baginya 10 pahala. Jika ia menambahkan wa rahmatullah, maka 20 pahala. Dan jika ditambah wa barakatuh, maka 30 pahala. Hadits riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadits lain menyebutkan, Rasulullah bersabda, "La tadkhulu al-jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu, afala adullukum ala syai'in iza fa'altumuhu tahabbabtum, afshu as-salam bainakum." Artinya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan satu amalan yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadits riwayat Muslim nomor 54. Mengucapkan salam bukan hanya adab, tapi juga ibadah sosial yang mendatangkan pahala besar. Salam menumbuhkan cinta, mempererat ukhuwah, dan menjadi pembuka kebaikan dalam pergaulan. Bahkan senyum disertai salam bisa menjadi sebab masuk surga. Alhamdulillah, sahabat hati yang dirahmati Allah, itulah kisah dan hadits yang bisa kita renungkan bersama hari ini. Semoga apa yang kita dengar dan saksikan menjadi ilmu yang bermanfaat, amal yang terus mengalir, dan cahaya bagi hati kita. Jika video ini memberi manfaat, jangan lupa klik like, serta subscribe, dan bagikan kepada sahabat-sahabat lainnya. Dukung terus channel ini agar tetap istiqamah menyebarkan kebaikan dan cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami doakan semoga Allah mudahkan segala urusan sahabat semua, diberi rezeki yang berkah, kesehatan yang sempurna, dan hidayah yang terus mengalir sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.